Guys, kalian tahu nggak kostum dokter yang zaman dulu yang wabah nih kayak gini? Nah, ini di depan gua ada sebuah helm yang mirip kayak gitu, guys. Dan sekarang kita akan unboxing sebuah helm terbaru dari Aero yang mungkin sangat unik untuk saat ini helmnya ya. Dan langsung aja kita unboxing. Nah guys, di depan gua sudah ada sebuah helm yang artinya kita akan unboxing ya. Balik lagi bersama gua Aji di sini. Kali ini saya sendiri yang akan mengunboxing sebuah helm terbaru dari Aero ya. Kalau kalian lihat ini dus terbarunya dari Aero. Warnanya hitam, sekarang kayak gini looksnya. Terus logonya juga sudah mulai berubah. Tuh. Ya, logonya beda. Ya, beda sama yang dulu. Dan sekarang looksnya hitam terus ya masih seperti biasa, cuman firasat gue ini dusnya lebih gede aja, gue nggak tahu kenapa ya. Soalnya yang sebelumnya yang Aero GP 800 itu dusnya lebih gede lagi segini. Gue nggak tahu kenapa Aero sekarang membesarkan kerdusnya. Ini ada apa? Kalian lihat? Apa bacanya? J110 bring your passion. Tuh. Dan ini ternyata adalah oh, ini tuh kayak visor ya, kayak apa? Bukan manual book, kayak fitur-fiturnya si Aero J110 ini. Dan dalamnya kita dapatkan sebuah helm, ada sarungnya, tentu. Terus ada ini apa nih, Cool Max. Kelihatan nggak? Tuh, ya ini Cool Max. Ini kayaknya bagian innernya, fitur innernya. Terus ini ada dapat. Ini tuh, oh ini buat penutupnya. Nanti gua kasih tahu ini apa fungsinya, ya. Lalu ini dapat, nanti kita singkirkan dulu, geser dulu bang, sini bang. Nah, ini dapat si moncongnya. Tuh. Jadi ini tuh helm, salah satu helm modular dari Aero guys. Oke, unik. Nanti langsung aja kita aplikasikan ke sebuah helmnya. Dan sebelum itu kita pakai donat ya, ini donat dari York teman-teman, donat terbaru. Ini fungsinya untuk ya seperti ini nih, kalian taruh helm buat display, buat ngebongkar-bongkar atau segala macamnya. Harganya cuma 200.000 doang. Kalian bisa dapatkan di semua official dealernya York, terutama belanjanya harus di RC ya. Di dalamnya oh dia ada dua, ada pelindungnya, styrofoam tipis, styrofoam busa tipis. Terus ada sarungnya. Dan ini dia helmnya. Ternyata dia ini apa ini? Ini adalah per manual bukan. Sepertinya ya. Kita bongkar satu-satu. Nah, ini tuh setahu gue ini adalah buat penambah di bagian sini. Biar pada saat kalian cuaca winter atau cuaca dingin, nah ini biar ngeredus angin yang masuk ke dalam si visor. Ya, terutama di bagian mata sini, karena kan nanti kalau misalkan ini bisa digabung, nah ini kan ada jeda tuh, karena ini ada visor juga guys nih, tuh ya, nanti biar dia nggak kena gitu. Terus ini ada yang buat di bawah chin guardnya, bukan chin guard, ini namanya chin deflector ya, nih buat nahan angin di bawah. Terus ada Superior Performance Technical Textile. Oh ini sepertinya materialnya nih. Tuh ada banyak. Ini ada Second Dry, Enduring Refreshness. Ya pokoknya banyak lah di sini. Ini teknologinya. Lalu ada kitab sucinya udah pasti. Oke, kita singkirkan. Ini kita taruh dulu, nanti kita coba aplikasikan. Dan ini adalah bentuk helmnya teman-teman. Jadi dia itu nggak benar-benar bulat. Kalau kalian lihat, nggak benar-benar bulat. Jadi dia ada kayak lekukannya di bagian sini.
Ya, ada lekukannya. Terus ini tuh kayak ada lekukan ke dalam juga sebelah sini. Tuh. Ya. Terus ini udah dapat visornya. Ini tuh light smoke kayaknya. Iya. Udah dapat. Jadi buat dipakai di siang hari juga aman, nggak bikin silau. Dan ini setahu gue ada 3 step dia. 1, 2, 3. Iya benar. 1, 2, 3. Benar. Ada stepnya deh. Jadi bagus juga. Lalu untuk kita bahas dari bagian luarnya dulu teman-teman. Untuk bagian materialnya, J110 ini dia tuh menggunakan material yang namanya carbon composite atau composite carbon. Jadi sudah tentunya bikin helm ini jadi makin ringan dan kokoh, terutama untuk campuran dari karbon-karbonnya itu gue nggak tahu ada apa aja, cuman dia nyebutinnya adalah composite carbon aja gitu. Lalu untuk sertifikasi sudah ISI 2206 yang dimana itu adalah sertifikasi yang terbaru. Jadi titik-titik pengetesan si helm ini sudah ditambah di 2206 itu ISI. Jadi sudah pasti makin safety untuk sertifikasi yang sekarang. Udah SNI juga. Lalu untuk helm ini nanti bobotnya kita akan timbang. Untuk cell size-nya ada 2 pilihan cell size teman-teman. Jadi untuk cell size itu dia dibagi 2. Jadi dari XS sampai M, XS, S dan M itu satu size cell size. Lalu untuk yang keduanya dari L sampai XXL atau 2XL. Jadi L, XL sama 2XL itu satu cell size. Jadi dia sudah punya 2 cell size gitu. Oke. Next untuk bagian desainnya, menurut gua ini salah satu desain yang sangat unik di mana dia salah satu helm yang bisa jadi 2 tipe. Di mana kalau kalian lihat kalau kayak gini, ini kan jadi half-face aja biasa ya. Half-face-nya half-face modelan cetok, di mana nggak ada padding atau apa segala macamnya, cuman visor setengah mata doang itu doang. Nah ini fungsinya adalah untuk dijadikan dia sebagai jadi helm full face. Tapi sebelum itu kita lihat dulu di bagian sininya. Dia ini ada ventilasi teman-teman. Nih, kelihatan nggak sih? Nah ini yang warna merah. Yang warna merah ini adalah lubang ventilasinya yang bisa kalian buka dan tutup. Ada 2. Nah ini itu nyambung dari depan sini. Jadi ventilasi di depan kalian bisa opsional mau kalian buka atau tutup. Kayak gitu. Dan ini adalah looks-nya kalau dipasang. Sebentar, saya pasangnya agak ribet. Jadi dia ada yang merah-merah ini adalah kalian harus tekan biar lock-lockannya kebuka. Gitu. Ini kalian harus masukkan ke sini. Dan sini. Oke, sudah. Easy. Looks-nya seperti ini kalau misalkan kalian mau pakai bentuknya jadi sebuah helm full face. Nanti gua akan coba juga. Si helmnya ini kebetulan di L, di size gua. Ya. Tuh, kayak gini. Agak lebih manjang jadinya, karena ini moncongnya benar-benar agak ke depan. Jadi kalau kalian lihat dari dalam sini, ruang sininya tuh lebih agak gede, karena mungkin dia memikirkan untuk kita bernafas juga. Keren menurut gua, I like it. Nah ini yang kalian lihat, oh ini kayaknya yang buat biasa deh. Iya ini yang buat biasa. Jadi ini kalau kalian lihat, ini kan ada noise deflector gitu. Dia bentukannya itu karet bahannya. Nah ini fungsinya adalah untuk menghalau angin yang masuk dari depan, biar nggak kena mata atau masuk ke sela-sela di bagian sini. Nah ini versi yang panjangnya. Jadi kalau kalian pakai yang versi ini, angin benar-benar susah untuk masuk. Dimana ini fungsinya adalah untuk biasanya di cuaca-cuaca yang winter atau dingin gitu. Nah ini fungsinya dipakai yang agak panjang. Kalau misalkan kalian mau ganti pakai yang pendek, ini udah disediain juga. Ya, kelihatan kan? Nah ini bisa dipasang juga untuk ganti yang panjang ini. Kayak begitu bro. Oke, lalu untuk bagian desainnya, ini warnanya. Warnanya itu hitam, cuman dia nggak hitam polos. Kalau kalian lihat secara detail, nanti coba bantu di B-roll. Ini tuh ada glitter-glitter ya teman-teman. Nah glitter-glitternya itu macam-macam warna ya. Ada biru, merah, putih dan segala macamnya. Jadi dia nggak cuman hitam polos. Kalau dilihat dari jauh mungkin terkesan seperti hitam polos doang aja. Cuman kalau dilihat dari detail lebih dekat gitu, ini bener-bener shiny, sering-sering. Nah ini tadi
Ini bisa taruh di bagian bawah. Jadi tinggal oh ini udah ada, cuman dia ini yang bahannya nggak mesh. Kalau ini yang mesh, tinggal diganti di bagian sini. Gitu. Nih, ditambahin. Udah ditambah. Jadi anginnya makin susah untuk masuk. Tetap masuk, cuman dia agak susah aja. Lalu sebelum kita bongkar, kita akan timbang dulu untuk helm ini. Ini tadi belum sempat dibahas. Jadi ini kalau kalian buka, nah ini kan kalau kalian buka kayak gini nih bentukannya. Nah ini tuh bolong, ya kan? Tuh, kelihatan nggak? Nah ini tuh bolong guys. Nah biar dia tidak bolong, yang dimana itu akan merusak bagian dalam-dalamnya, ini kalian harus pasang. Kalau misalkan kalian tidak mau dia jadi helm yang full face, ini kalian pasang. Masangnya juga gampang, tinggal cetek doang guys. Nih. Nah ini kalian tinggal masukin ke sini, ya. Lalu tinggal dicetekin. Udah kelar. Dan bentuknya jadi akan seperti ini. Dia lebih clean, lebih rapih gitu kelihatannya. Jadi nggak ada bolong-bolong yang kelihatan aneh. Tuh, anjrol. Nah jadi langsung aja sekarang kita akan timbang helm ini dengan dua versi. Satu di helm half face doang, sama nanti dipasangin sama ininya. Oke? Oke, sekarang kita timbang dulu. Ini di nolin dulu, oke? Lalu kita timbang menggunakan si ini. Angkanya berapa? 1134. 1134 ya. Jadi 1134 di sini ditulisnya 1420. Cuman ini kan belum dipasangin ini ya, si moncongnya. Nah, sekarang kita akan copot dulu si penutupnya tadi. Lalu kita akan pasang dia. Oke, sudah. Sekarang kita akan timbang. Beratnya berapa? Iya, 1411. Jadi 1411 gram. 1411 gram sama dengan yang ada di sini, cuman beda dikit doang. Ini 1420. Kalau tadi 1411. Oke, nice. Beratnya nggak terlalu berat-berat banget untuk di size L. Dimana udah sertifikasi yang terbaru. Memang beberapa helm di sertifikasi terbaru ini dia bobotnya memang ditambahkan karena memang kebutuhan untuk di uji cobanya gitu teman-teman. Oke guys, jadi sekarang kita akan coba, sebelum kita bongkar helmnya, kita akan coba dulu bagaimana rasanya menggunakan helm ini ya. Sebelum kita coba, kita akan menggunakan balaclava dari York. Wanginya. Nah, dia nih pakai sistemnya microlock teman-teman. Nih. Jadi dia pakai microlock, easy remove banget. Tuh tinggal ditarik doang. Ini size L, kepala gue juga di size L. Anjay. Langsung bener-bener kepeluk kepala gue. Nah ini looksnya kalau misalkan dia udah dipakai. Kita gunakan kacamata dulu, apakah dia bisa? Oke, masih oke buat kacamata. Walaupun memang nggak ditulisin di fiturnya, tapi ini menurut gua oke untuk di kacamatanya. Nah ini tampak depannya seperti ini. Ini sampingnya, lalu ini bagian belakang. Overall gue suka, cuman gue nggak bisa ngelihat di kamera tuh kayak ini looksnya sangar banget ya. Kayak bener-bener kayak yang tadi gue bilang di awal, kayak dokter siapa namanya? Penderita wabah gitu yang zaman dulu, tau gak sih, pas perang dunia. Ini gede banget. Atau nih kalau dari samping kayak eagle gitu, paruh-paruh yang panjang gitu, keren. Nah ini kalau misalkan kalian mau copot langsung nih, tinggal ditarik aja yang merah nih, dan jadinya seperti ini. Ini jadi helm biasa, yang tadi bukan helm biasa, helm half face biasa, helm cetok jadinya. Tuh. Nice. Ini visornya sampai bawah, jadi kadang kan ada visor yang cuma segini doang nih, jadi lu ngeliatnya tuh kayak ngambang-ngambang gitu, terus lu harus turunin gini helmnya. Nah ini tuh posisi biasa, dia tuh sampai bawah sini, jadi bener-bener ke cover gitu satu view mata lu. Oke, sekarang saatnya kita bongkar kebiasaan lama. Nah ini dia sudah menggunakan yang namanya microlock yang tadi gue udah bilang ya. Jadi sistemnya microlock, ininya besi, keren banget.
Terus dia tuh ada anti thief-nya atau anti maling. Jadi kalian bisa cantolin ini. Ini ada besi, bolongan besi gitu di sini. Kalau kalian lihat. Nah, ini kalian tinggal cantolin ke biasanya antara di jok. Jadi di ujung jok bagian kalau kalian buka kan ada jondolan gitu tuh. Nah, itu bisa ditaruh di situ atau memang kalian pakai gembok ya. Kalian cantolin di bagian motor kalian di bagian mananya gitu, pakai tali atau gembok. Gitulah intinya. Lalu untuk busa BTW di sebelah sini dia nggak ada busa, jadi cuma kayak gini doang. Terus untuk si ininya, innernya itu kayaknya ini jadi satu ya. Kira-kira gue jadi satu deh semuanya deh. Cuman dia memang removable teman-teman. Oh enggak, dia misah. Jadi ada cetekannya, ada kancingnya gitu. Bagian sininya velcro dia. Bagian atas sininya, kalau yang bagian samping dicopot ini velcro. Lalu seperti biasa ada kancing-kancingannya. Nah ini ditarik sampai copot. Nah ini tinggal masalahnya jari gue lagi sakit guys, jadi agak susah gue. Oh udah deh. Ini dikeluarin lewat sini. Oh dia tuh nyangkut inian coy. Ada kayak kancing, bukan kancing ya, ada slopnya gitu. Nah bentuknya seperti ini ya. Tuh kalau kalian lihat dia udah ada bolong-bolongan buat jadi speaker. Bukan jadi speaker, untuk suara masuk dari situ. Memang sudah di sini disediakan slot untuk intercomnya. Dia slot intercomnya ada busa lagi di dalamnya. Nah tuh, ini dicopot. Jadi nanti taruh speakernya, slotnya di dalam sini ada. Gitu teman-teman. Terus satu lagi kita buka. Jadi kancingnya ada 3. Nah ini dibuka kayak tadi. Untuk si lock sistemnya dicopot dulu. Habis itu ini kancing yang depan dibuka. Agak keras ya guys. Deh jadi. Sama tadi ada slot intercomnya juga kanan kiri. Lalu bagian atas tinggal ditarik doang. Depannya velcro doang teman-teman. Nah belakangnya itu ada kancing seperti biasa. Deh kelar. Nah ini dia bentukannya, bagian dalamnya si Aero J110 ini. Ini adalah si crown pad-nya ya. Jadi ada kancing 2 di bagian belakang. Nah, ini di bagian crown pad-nya, dia sini sudah menggunakan yang namanya Aero Sliding Net atau yang disingkat jadi ASN. Gue belum tahu sistemnya seperti apa, cuman dia ini removable untuk bagian busa innernya semuanya. Lalu ini termasuk dalam busa yang menurut gue sangat empuk, dia benar-benar empuk banget. Nah lalu untuk si semua innernya ini dia sudah menggunakan teknologi juga yang namanya adalah Coolmax. Mungkin ya gue nggak tahu secara detail tuh Coolmax itu apa, cuman kalau yang di websitenya atau keterangan resminya adalah Superior Performance Technical Textile atau Second Dry Microsense Sanitize. Jadi mungkin memang ini salah satu teknologi terbarunya dari si Aero yang bikin adem bagian innernya atau bikin nyaman kalian. Kayak gitu. Lalu untuk bagian si helm ini, dia memang sudah support untuk sistem untuk intercom. Jadi benar sudah ada untuk slot intercom speakernya. Nah untuk di bagian sininya juga udah ada, karena memang si helm ini kan kalau misalkan kalian jadiin helm kayak gini, itu memang harus pakai yang boom mic. Jadi memang ada tangkainya gitu untuk si intercomnya. Nah karena ini harus dipakein ini juga kalau misalkan kalian mau jadiin full face. Nah di sini dia sudah memperhitungkan ya, atau memperkirakan orang akan berpikir seperti itu. Jadi nggak perlu ganti-ganti mic-nya. Di sini sudah ada slot untuk ditaruhin si mic-nya. Jadi ada jalurnya. Ini kalau kalian lihat. Nanti kalau nggak lihat di B-roll aja. Ini sudah ada jalurnya, jadi kanan kiri udah disediain. Misalkan kalian mau taruh sebelah sini atau sebelah sini. Kayak gitu. Pertimbangannya sangat baik dari Aero ya. Oke, kurang lebih teman-teman seperti itu aja untuk pembahasan dari J100 Aero ini. Kalau kalian memang tertarik dengan helm ini, langsung aja datengin semua store RC Moto Garage ada di Jakarta, Bandung, Gading Serpong, dan Surabaya ya. Linknya semuanya kalian bisa dapetin ada di deskripsi video ini. Pembelian secara online ataupun offline gitu. Dan sekarang kita lagi ada promo-promo menarik juga. Langsung aja kepoin ke Instagramnya RC_Moto Garage ya. Dan harganya untuk helm ini harganya cuma di 4 jutaan ya. Sebuah helm yang karbon atau ringan bisa kita bilang.
Carbon composite dengan fitur-fitur yang segitu banyaknya, harga segitu menurut gua sangat worth it untuk kalian coba. Terus juga ini belum ada yang banyak yang punya gitu, atau tipenya belum ada yang punya gitu. Jangan lupa juga kita ada nanti September, tanggal 4 sampai 7 September itu ada pameran aparel terbesar. Ya, IMHEX, Indonesian Motorcycle Helmet, Apparel and Accessories Exhibition. Susah banget, panjang bro namanya bro. Ya, jadi di situ lengkap. Kalian bisa beli apapun itu yang berhubungan dengan roda 2 atau permotoran duniawi, ya. Helm, jaket, glove, dan pastinya promo-promo paling terbaik itu ada di stand sana juga ya. Kalau kalian tertarik, kalau nggak salah Aero juga buka booth di sana, Aero official dari Indonesianya itu buka booth 3 di sana. Kalian bisa dapetin langsung helm ini di IMHEX gitu. Catat tanggalnya tanggal 4 sampai 7 September 2025. Oke, terima kasih teman-teman, kurang lebih seperti itu aja. Maaf kalau ada salah kata. Kritik dan saran minta tolong ditulis di kolom komentar. Jangan lupa bantai judul-judul yang suka komen banyak. Kesel banget gue. Komen banyak banget tapi dari judul. Emosi guys, tolong ditiban-tiban ya guys ya. Terima kasih ya buat semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. RC Moto Garage brings you safety. Bye bye.